So, hey what's up guys, ketemu lagi sama gua si Furio 3012 di channel YouTube gua. Ya, jadi seperti yang kalian tahu kalau di video ini tuh pastinya gua tuh bakal ngebahas anime Tasokari Hotel episode 6. Tapi jujur ya, sebenarnya episode 6 ini tuh nggak terlalu menarik-menarik banget dalam artian nggak banyak hal yang wah-wah banget. Bisa dibilang episode kali ini tuh bener-bener santai. Awalnya gua tuh mau coba gabungin lagi sama episode 7 nanti. Tapi ya udahlah, mari kita coba dulu deh bikin jadi satu video. Gue nggak tahu bakal berapa lama durasi videonya nanti, apakah sama seperti biasa atau lebih singkat. Jadi ya, kalau lebih singkat mohon maaf aja, gue juga mencoba yang terbaik untuk bisa membedah episodenya sebaik mungkin. Oke, gue rasa cukup basa-basinya, mari kita langsung masuk ke pembahasannya. Selamat datang di segmen Ngebakmi, ngebahas anime keluaran musim ini, anime Tasokari Hotel, episode 6. Di awal episode, kita diperlihatkan pada sedikit masa lalu dari Atori. Di sini dia ngebatin kalau dia itu nggak punya apa-apa dan cuma hidup dengan ngikutin arus. Bahkan jati diri yang dia kira bisa dia dapat hanyalah sebuah ilusi. Dan kita juga ditunjukin pada Atori yang kayaknya udah nyerah pada impiannya itu, hingga pada akhirnya ngebuangin piringan-piringan hitam koleksinya. Kecuali satu, yang dia sendiri juga masih agak-agak bingung lah. Ya, piringan hitam ini adalah piringan hitam yang diperlihatkan di episode 3. Gue juga sempat bertanya-tanya kan, apakah Atori punya kenangan khusus dengan piringan hitam ini? Dan ternyata memang benar. Kemudian setelah opening, kita diperlihatkan pada Neko. Bukan Neko yang ini, tapi Neko yang beneran Neko. Nah, ini. Yang lagi lari dari kejaran seorang tamu bocah berkepala roket yang juga lagi dikejar sama Neko. Oke, Neko ngejar bocah yang lagi ngejar Neko. Menarik. Kemudian ya seperti biasalah, ngejar dan nangkep kucing itu tuh pasti bikin banyak masalah. Sampai kepala si manajer ketumpahan air yang bikin api di kepalanya marah jadi biru. Singkatnya, tuh kucing tuh lari ke lobi, terus tamu baru yang berkepala piringan hitam nangkep kucing itu. Kemudian si manajer bersama krunya datang ke tamu berkepala piringan hitam itu. Terus ngejelasin semuanya soal hotel dan lainnya. Di sini kemudian ditunjukin soal bagaimana si bocah ini bisa ada di hotel. Awalnya gue bingung, kok bisa ada kucing di perbatasan dunia? Apakah dia makhluk supranatural lainnya kayak manajer Meno dan Kiriko? Tapi ternyata setelah nonton sampai akhir episode, wow. Ditambah di sini ada sedikit jokes bapak-bapak soal Neko yang meluk Neko. Buat gue lucu sih. Oke, balik lagi ke pembahasan. Pada akhirnya si bapak piringan hitam itu jadi tamu yang Atori layani. Terus waktu Atori nganterin si bapak ke kamarnya, rupanya kamarnya itu banyak banget sama piringan-piringan hitam. Dan juga di sini si bapak nemu tas yang isinya tuh saksofon. Dan juga di sini ada piringan hitam yang sama dengan piringan hitam yang dipinjam Neko di episode 3. Tapi wajah dari sampulnya itu ngeblur. Ya tentulah, kita pasti udah tahu siapa identitas si bapak ini. Terus di sini si bapak hampir ingat sesuatu, tapi nggak jadi. Dan ternyata itu tuh terungkap di akhir episode. Gue jelasin nanti ya. Kemudian waktu si bapak mainin saksofonnya, Atori yang ada di luar itu malah bersender ke tembok sembari megangin dadanya. Ya, akhirnya kita diperdalam lagi lah soal karakter pekerja manusia yang ada di anime ini. Gue mungkin gak sempat bilang, tapi gue lumayan kecewa di episode 4 itu, kita ternyata nggak dikasih tahu lebih soal Neko. Dan cuma dikasih flashback yang sebenarnya tuh penting gak penting gitu. Tapi di episode kali ini kita cukup diperdalam pada karakter Atori. Bahkan kayaknya hampir semua ingatan dia itu diungkap, kecuali momen terakhir dia sebelum nyampe ke hotel. Kemudian scene beralih ke Neko dengan si tamu bocilnya. Di sini si bocil baru juga nyampe ke kamarnya, langsung kabur lagi aja. Gegara Neko nanya soal orang tuanya. Terus si bocil malah lari ke bar dan ketemu sama Osoto, tapi dia malah takut. Ditambah Neko juga agak sedikit nyindir nih soal Osoto. Dan pada akhirnya si bocil ini tuh ketemu lagi sama si bapak terus main piano bareng. Jujur, di sini benar-benar scene yang menggemaskan, wholesome lah kayak gitu. Apalagi nih anime dari episode 1 sampai 5 nggak ada menggemaskannya sama sekali gitu. Mungkin memang episode ini tuh sengaja buat ngebikin kita cukup refreshing sebelum akhirnya dikasih cerita yang lebih berat lagi nantinya. Ya gua cukup bersyukur lah, apalagi Alpha Mujika kayaknya mau masuk ke fase-fase terberatnya nih bentar lagi. Jadi ini episode ngasih refreshing ke gua, ya gua bersyukur aja. Oke, balik lagi ke pembahasan. Di sini si bocil malah deket sama si bapak.
malah udah mirip kayak hubungan kakek sama cucu. Gak banyak hal yang bisa gue bahas di sini, tapi ada satu poin yaitu soal Ruri lagi nih. Yang dia itu tuh bergumam ke dirinya sendiri lagi. Kan terakhir dia kayak gini tuh di episode 2 kalau nggak salah ya. Di sini waktu Neko nyinggung soal ibunya si bocil, Ruri bergumam. Mungkin aja tuh bocil benar-benar benci sama ibunya. Di sini suaranya sih yang benar-benar menarik perhatian gua. Suara Ruri tuh bergetar kayak benar-benar mau nangis kayak gitu. 本当に嫌いかもしれないじゃない。 Ini bikin gua makin penasaran sama masa lalunya Ruri. Di episode 2 dia bilang kalau dia itu tuh benci perjudian. Di episode ini dia bilang soal benci ke ibu. Gua malah kepikiran apakah Ruri ini tuh anak dari keluarga yang broken home atau gimana. Terus ibunya kayak nggak sayang ke dia, mungkin. Atau mungkin bapaknya tuh maniak judi. Mungkin juga ya. Ya, kita lihat aja lah nanti. Terus akhirnya nih, si Atori itu curhat ke Neko soal masalahnya. Dan mereka ngobrol lah tuh di kamarnya Atori. Di sini ada satu adegan yang malah bikin gue kepikiran. Di bagian Neko yang kayak nyadar ada sesuatu yang berbeda di kamar Atori. Gue sempat ngira apakah ada perubahan di kamarnya Atori, tapi setelah gue lihat ulang di episode 3, nggak ada perubahan sama sekali. Jadi gue penasaran apa yang dilihat si Neko di sini. Oke, balik lagi ke pembahasan. Di sini Atori cerita karena dari dulu dia itu bisa ngakuin apa aja. Sebagai gantinya, dia itu nggak punya sesuatu yang bisa bikin dia itu terobsesi. Hingga pada akhirnya dia dengar permainan saksofon si bapak tadi yang namanya Ogawa Takashi. Dari situ, Atori termotivasi dan akhirnya pergi ke Amerika buat belajar musik. Tapi usahanya sia-sia dan dia mutusin buat balik lagi ke Jepang. Dan dia bilang satu-satunya piringan hitam yang nggak bisa dia buang ya piringan hitam itu dari Ogawa Takashi. Terus di sini Neko ngasih saran ke Atori, ya kurang lebih isi sarannya tuh sama dengan apa yang dia sampaikan ke Kyoko di episode 5. Dan juga bilang ke Atori, mumpung lagi ada kesempatan nih, coba ngobrol sana sama idola lalu, kayak gitu. Tapi Atori ngasih tahu kalau keadaan Ogawa belakangan ini lagi memburuk. Jadi ada kemungkinan kalau dia itu tuh udah meninggal. Tapi meskipun begitu, Atori udah memantapkan hatinya buat bisa berhadapan kembali dengan masa lalunya. Terus waktu balik lagi ke kamarnya Ogawa, di sini ternyata Ogawa udah dapet lagi ingatannya dan juga wajahnya udah balik lagi. Di sini Ogawa ngasih tahu kalau dia itu tuh udah meninggal karena serangan jantung setelah ngakuin pertunjukan. Terus ada juga pembicaraan antara Atori dan Ogawa ya di sini. Yang intinya tuh, gak apa-apa banyak gagal, apalagi kalau lu tuh masih muda. Karena kita bisa jadi apa aja dengan belajar dari kegagalan kita. Dan masih punya banyak waktu dan kesempatan buat mencobanya lagi. Kemudian scene berakhir lagi ke si bocil nih. Singkat aja lah. Di sini si bocil ingat lagi sama namanya. Dan tiba-tiba muncul perosotan di kamarnya. Terus si bocil yang ada di atas perosotan jatuh dari atas perosotan dan kepalanya terbentur. Di sini si bocil ingatlah semuanya. Gue nggak bakal ngejelasin panjang lebar karena gue yakin kalian juga udah nonton episodenya juga. Dan akhirnya si bocil mutusin buat pulang karena dia masih hidup. Terus waktu dia pamitan ke Ogawa, si kucing malah lompat ke pangkuan Ogawa. Karena dia itu tuh memang udah mati. Jadi dia mutusin buat pergi ke akhirat juga. Dan akhirnya si bocil check out dari hotel dan balik ke dunia nyata. Dan waktu Ogawa mau pergi juga, dia mutusin buat mainin saksofonnya buat terakhir kali. Sebagai hadiah perpisahan buat Atori. Di sini juga kita dikasih tahu nih kalau Ogawa itu pernah kena serangan jantung di sebuah hotel. Tapi ada salah satu pegawai hotel yang dengan cepat nolongin dia hingga akhirnya dia bisa hidup sedikit lebih lama lagi. Ya, pegawai hotel itu adalah Atori. Dan ini juga lah yang sempat hampir diingat Ogawa di awal tadi. Dan akhirnya muncul cahaya di belakang Ogawa dan si kucing. Mereka ditelan sama cahaya itu dan akhirnya pergi ke akhirat. Ninggalin saksofonnya sebagai hadiah lain buat Atori. Di sini akhirnya rasa saran gue hilang nih soal gimana kalau tamunya udah tewas. Bakal kayak gimana waktu mereka check out dan pergi ke akhiratnya. Ternyata sama aja mereka itu tuh ditelan oleh cahaya. Kayak waktu tamu check out dan balik ke dunia nyata. Dan juga di sini manajer ngasih tahu kalau kadang-kadang ada aja barang tamu yang ketinggalan. Jadi mungkin gue bisa bilang kalau barang-barang yang ada di gudang di episode 3 itu tuh adalah barang-barang tamu yang ketinggalan. Terima kasih telah menjawab rasa penasaran gue yang lain. Dan terakhir, impresi gue buat episode kali ini adalah ini episode yang indah. Apalagi seperti yang gue bilang sebelumnya, gak ada hal yang menggemaskan atau indah sama sekali dari episode 1-5 di anime ini. Jadi ya episode ini ya seperti yang gue bilang, indah aja gitu.
So, itu aja guys video gua ngebahas atau mungkin nge-breakdown episode 6 anime Tasokari Hotel. Gimana menurut kalian? Kalau kalian punya pendapat lain, silahkan taruh aja di kolom komentar. Dan mari kita berdiskusi dengan santai. Sekian videonya, gua Furiu 3012 pamit undur diri. See you in the next time in next video with next content. Bye-bye. Birds are born with no shackles.